Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, paling berat siksanya, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulu yufdi ila imrati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Seorang laki-laki yang sudah terbuka dengan istrinya. Di sini bahasa kiasan interaksi biologis. Dia sudah lihat badannya, dia sudah nikmati biologis dengannya. Begitu juga dengan istrinya. Ya, dalam hadis ini disebutkan dan istri itu juga sama. Lalu kemudian dia menyebarkan rahasia tersebut. Dia menceritakan tentang lengkak-lengkuk tubuh istrinya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, nikmatnya biologisnya. Semua ini haram dalam agama. Tidak boleh sama sekali diceritakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan interaksi biologisnya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, benar ya Rasulullah, sungguh laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Apa kata Nabi SAW? Jangan pernah kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu adalah seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian mereka melakukan biologis dan semua orang melihatnya. Dan secara sosial, secara kehidupan juga itu akan sangat berpengaruh dalam merusak dan mempertahankan rumah tangga. Kalau seorang laki-laki cerita tentang kehebatan dan kelebihan istrinya misalnya, sampai kadang-kadang dia cerita secara detail bagaimana kecantikan dan keindahan istrinya dan bagaimana hebatnya dalam masalah biologis, akhirnya dia cerita di depan 5 orang temannya, 5 orang temannya ini tidak begitu istri mereka. Apa yang terjadi? Terbukalah bisikan syaitan agar kelima orang ini atau salah satunya akan mengganggu istri dia. Berapa banyak rumah tangga rusak justru tidak disadari karena lisan si suami itu sendiri. Kalau Allah berikan Anda seorang istri yang memuaskan, puji kepada Allah SWT, puji Allah, Alhamdulillah, dan nikmati saja. Itu yang dianjurkan dalam agama tentunya. Begitu juga seorang perempuan, kalau dia ceritakan tentang dahsyatnya dan hebatnya suami dalam biologis, bahkan diceritakan tentang bentuk tubuhnya dan segala macam kepada perempuan-perempuan temannya misalnya. Ada 5 orang perempuan diceritakan, sementara suami mereka tidak begitu. Apa yang terjadi? Maka mereka akan berpikir untuk menggoda suami orang ini. Jadi efeknya sangat luar biasa. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan pasangan sebagai pakaian kita. Artinya pelindung kita, dan kita menutupi dia, dia juga menutupi kita. Kekurangan ataupun kelebihan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 187, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian dan kalian juga pakaian untuk mereka.